Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita pada hari ini, mungkin Bapak Ibu yang di rumah melihat ibadah kita kali ini sedikit berbeda. Tapi saya percaya semakin membuat kita merindukan Tuhan, amin. Semakin membuat kita lebih lagi kepingin untuk bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kita persiapkan hati kita sama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan membawa penyembahan kita. Haleluya. Kita sama-sama naikkan pujian, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiasan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah.
percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya percaya semua yang ada di rumah bersukacita, amin. Karena kita mengagungkan Allah kita, Allah yang besar, Allah yang mulia, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, sukacita di hati. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Segala kemuliaan bagian Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua
Kami percaya karena Engkau besar, Engkau sanggup memegang tangan kami untuk kami menjalani hidup ini Bapa. Sebentar kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama terima firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan.
Shalom, selamat pagi, selamat jumpa lagi dalam kondisi sehat. Anugerah rahmat berkat Tuhan, kita sudah bangun lagi, ketemu hari ini, hari yang Tuhan padati dengan janjinya akan memberkati kita sekaliannya. Kita lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, yang kami kasihi dan kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di sini, di gereja, di rumah, di hati kami, pada kami masing-masing. Dengan demikian, kami menyatu dengan Allah dan kami tunduk, kami taat, kami patuh kepada tuntunan Roh Kudus saja. Ibadah ini jadi karena kehendak-Mu. Atas nama Yesus, kami buka ibadah ini di dalam firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya angkat dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-8 ayatnya 14, kata firman Tuhan sebagai berikut. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Dipimpin oleh Roh Allah. Dengan demikian, kata dipimpin oleh Roh Allah ini kita jadikan tema. Maka temanya adalah hidup dalam pimpinan Allah. Dipimpin oleh Allah, artinya kalau kita menjadi rakyatnya, anggotanya Allah, grupnya Allah, kelompoknya Allah, maka Dia adalah pemimpin kita. Dan kita sebagai anggotanya, kita harus taat dan tunduk dan mengikuti pimpinan Dia. Kemana Dia bawa kita, kita harus tunduk kepada Dia dan kita ikut Dia saja. Kita akan rasa aman dan diberkati dan diberkati. Saudara, dalam pimpinan Roh Allah itu ada 3 hal dari banyak hal yang harus terjadi apabila kita hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Sekali lagi, kalau kita mau hidup di dalam pimpinan Allah, ada 3 hal dari banyak sekali hal yang harus terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah hidup kita harus dikosongkan. Yang kedua, hidup kita harus disusutkan. Yang ketiga, hidup kita harus masuk dalam musim kemarau. Saya ulang, kalau kita hidup di dalam pimpinan Allah, 3 dari banyak hal harus terjadi. Yang pertama adalah kita harus dikosongkan. Yang kedua, kita harus disusutkan. Yang ketiga, kita harus masuk di dalam musim kemarau. Sekarang kita masuk dalam bagian yang pertama, yaitu kita harus dikosongkan. Saya berikan contoh, ini botol. Buatlah bahwa isi botol ini adalah air sungai. Artinya apa? Tadi dikatakan kita harus dikosongkan. Botol ini harus dikosongkan. Artinya sebelumnya ada isinya. Ini ada isinya. Isinya adalah air sungai, kira-kira demikian. Supaya dikosongkan, ini air sungai dibuang. Kemudian sudah menjadi kosong, bersih, baru diisi lagi. Diisi dengan air mineral, berganti. Dikosongkan, dibuang, kemudian diganti lagi. Demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mengajak kita dalam renungan pada pagi hari ini. Kita akan kunjungi mereka dalam perjanjian lama. Ada 4 tokoh akan menuntun kita belajar kepada mereka. Sebagaimana yang pagi hari ini akan kita belajar bersama-sama. Kitab Keluaran kita akan buka bersama-sama. Kitab Keluaran pasal yang keempat. Pasal keempat, Kitab Keluaran ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Bunyi firman Tuhan begini. Kita membahas yang pertama yang kita harus dikosongkan. Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Agak panjang, saya baca pelan-pelan. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa,
tongkat Tuhan. Ini tongkatnya sedemikian. Sekali lagi, Tuhan berkata kepada Musa, apakah yang di tanganmu itu? Musa berkata, tongkat Tuhan. Nah, Tuhan berfirman, lemparkanlah tongkat itu ke tanah. Tuhan berkata, apa di tanganmu? Musa katakan, ini tongkat Tuhan. Lalu Tuhan berkata lagi, lemparkanlah tongkat itu ke tanah. Kita juga ikuti pembacaannya. Tuhan berkata, lemparkan tongkat itu ke tanah, dan sekarang Musa sudah lakukan itu. Nah, sehingga Musa lari. Saudara, saya ulang lagi, lemparkanlah ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Tongkat itu menjadi ular. Sekarang tangannya Musa kosong. Kita harus dikosongkan. Berarti tadi ada barang di tangannya. Sekarang tangan itu harus dikosongkan. Dan Allah berkata, lemparkan, kosongkan tangan itu. Saudara, yang di tangannya Musa tadi itu ada tongkat. Tongkat itu adalah tongkat dibawanya dari Mesir. Tongkat berhala. Tongkat penyembahan yang bukan kepada Allah yang hidup. Tongkat itu adalah tongkat membawa dia untuk garang dan lain sebagainya. Tongkat itu tongkat karakter dari Mesir. Dan Allah berkata, yang bara di tanganmu itu lemparkan, kosongkan. Dan Alkitab berkata, ketika berdialog antara Musa dengan Allah, saudara, apa yang terjadi? Allah berkata, lemparkan ke tanah, dilemparkan, jadi sekarang menjadi ular. Dan kosong tangannya Musa sekarang. Musa lari dan melihatnya. Wih, jadi ular. Berubah menjadi setan. Sekarang tangannya Musa kosong. Kita lanjutkan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan berikutnya lagi? Ayat 4 dikatakan begini. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya. Ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya. Musa ragu-ragu. Kemudian Musa mendekati ular itu. Lalu ditangkapnya Musa ekornya. Juar! Ular itu berubah lagi menjadi tongkat. Kata firman Tuhan sedemikian. Musa mengelurkan tangannya dan ditangkapnya ular itu. Lalu ular itu berubah menjadi tongkat. Sekarang jadi tongkat lagi. Sekarang tongkat yang sekarang ini tidak sama lagi dengan tongkat yang pertama. Karena tangan tadi sudah dikosongkan dan sekarang tongkat itu ada di tangannya Musa. Tongkat ini, saudara, berubah. Alkitab berkata itu tongkat sekarang bukan tongkat yang pertama tadi, tapi ini tongkat dari Allah, bukan tongkat dari Mesir lagi itu. Ini tongkat Allah, penuh kuasa. Tongkat ini akan bikin mujizat di mana-mana. Karena ini Allah berikan kepada Musa dipakai menjadi pimpinan Musa bersama dengan bangsanya. Karena tongkat ini ganti kehadiran Allah di dalamnya. Allah menitipkan kuasa di dalamnya supaya tongkat ini dipakai membuat pertolongan sesuai dengan perintah Allah. Saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian, ya. Tongkat yang pertama tadi tidak bisa bikin apa-apa, hanya bikin penderitaan. Tapi tongkat ini pada pasal berikutnya nanti dikatakan bahwa tongkat ini akan bikin mujizat. Tongkat ini dipakai untuk menunjuk batu dan keluar air minum dari dalamnya. Tongkat itu nanti akan dipakai untuk menunjuk laut, dan laut berubah menjadi jalan raya. Jalan raya orang-orang Yahuda pergi ke tanah perjanjian. Jadi tongkat ini serba dipakai Tuhan karena ini punyaannya Allah. Kita akan melihat lagi pada ayat yang ke-10. Ayat yang ke-20 Alkitab berkata demikian. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya laki-laki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke Mesir, dan tongkat Allah dipegangnya di tangannya. Tongkat yang diterima tadi, yang dari ular menjadi tongkat tadi diubah oleh Allah. Sekarang tongkat ini dipakai Musa pergi ke Mesir lagi untuk membuat mujizat-mujizat, memimpin bangsanya keluar dari tanah Mesir. Saudara, bagian yang pertama sudah selesai, yaitu hidup kita harus dikosongkan. Saudara sekalian, orang Israel tinggal di Mesir dan keluar dari Mesir. Jaraknya Mesir dengan tanah perjanjian tidak terlalu jauh. Sebentar saja mereka menyeberang. Masalahnya itu, karakter ini yang bertahun-tahun bahkan ratusan tahun tetap ada di dalam hidup bangsa Israel, di dalam kaum Yahuda. Nah, kenapa? Karena karakter Mesir yang tetap ada dalam hidup mereka. Hidup lama namanya. Karakter lama, perbuatan lama,
Allah yang lama, yaitu Allah yang bukan pencipta langit dan bumi yang disembah oleh mereka. Allah mau supaya umat ini tidak ada Allah lain dalam hidupnya. Allah mau supaya umat ini menyembah hanya kepada Allah, menjadikan langit dan bumi itu. Tuhan memberkati. Kita pindah kepada bagian yang kedua. Sorry. Bagian yang kedua yaitu kita harus disusutkan. Kita akan buka Matius pasal yang ke-9. Matius pasal 9 ayat yang ke-16 dan 17. Kita harus disusutkan. Ayat 16 dan 17 kata firman Tuhan demikian. Tidak ada orang yang menambalkan secari kain yang belum disusut, yang susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, disusutkan itu artinya diproses. Kain itu, ini kain baru. Biasanya penjahit itu kalau yang punya kain bawa ke penjahit supaya kain ini dipotong, dijahit menjadi baju, itu semestinya kain itu direndam dulu, dicuci dulu, walaupun tidak pakai sabun, direndam barang beberapa menit. Sudah itu dikeringkan, kalau bisa digosok supaya lurus lagi. Kenapa? Biasanya ini kalau nggak direndam dulu, nanti kalau sudah dijahit bisa menjadi kecil. Kalau sudah dijahit kemudian dicuci, baju itu menjadi kecil. Sehingga semestinya memang kain baru itu harus direndam lebih dulu, supaya susut menjadi kecil, kurang. Disusutkan itu artinya kurang, dikurangi menjadi kecil, lebih kurang daripada yang semestinya atau jahitannya atau ukurannya. Artinya apa? Diproses, selalu dikurangi, bukan ditambah-tambahi, tapi dikurangi kesulitan, persoalan, masalah. Nah, di dalam ini tentang disusutkan ini, kalau kita hidup di dalam pimpinan Allah, Alkitab berkata kita harus disusutkan, diproses, direndam. Saya mau tunjukkan ada tokoh dalam Perjanjian Lama di dalam Kejadian 26 ada seorang namanya Ishak. Orang ini seandainya kita ditawarkan mau pilih hidupnya seperti Ishak atau seperti Yakub, orang akan pilih contoh atau gaya hidup, atau kalau bisa seperti Ishak, bukan seperti dengan Yakub. Apa bedanya mereka? Ishak ini apa saja yang perbuatnya itu berhasil, tidak pernah susah, cuma gali-gali sumur, tanam sesuatu semuanya berhasil, dan tidak pernah miskin, tidak pernah kesulitan, tidak pernah sakit-sakitan, tidak pernah susah. Proses hidupnya tidak ada, begitu nyamannya, santai banget, kaya raya. Bahkan Alkitab berkata orang ini menabur pada musim kemarau pun juga dia berhasil, tanamannya tumbuh. Bahkan Alkitab berkata tahun itu dia menanam, kemudian menjadi kaya karena dia berhasil, ditambah-tambahi, digandakan, dan sampai dikatakan dia semakin kaya, bahkan semakin bertambah kaya dan menjadi sangat kaya. Dan kata-kata ini, cara hidup ini, orang suka kepada Ishak. Dan orang berdoa dan bermimpi supaya hidupnya, anak-anaknya nanti seperti dengan Ishak ini, selalu berhasil. Tapi tahukah saudara, pada masa tuanya dia susah. Karena kenapa? Ia tidak pernah direndam, ia tidak pernah disusutkan, tidak pernah dirugikan, tidak pernah masalah dalam hidupnya. Ia lancar terus, dia berhasil terus. Tetapi pada akhirnya pada masa tuanya susah hidup. Pada umumnya orang dalam Perjanjian Lama kalau sudah usianya lanjut itu tidak melihat. Dikatakan tua suntuk, umurnya panjang, sampai menderita tidak kelihatan. Suatu saat anak-anaknya menipu dia, membodohi dia. Sebenarnya yang menipu dia, bohong dia adalah istrinya. Dia mau memberkati, dia mau turunkan berkah warisan kepada dua anaknya, kepada Esau. Tetapi saudara, karena ia sudah tidak melihat, tidak punya perasaan raba atau pegang, yang semestinya mendapatkan berkat sulung adalah Esau.
tetapi justru itu diturunkannya kepada Yakub. Ditipu, dibohongi, dibuat mainan sama anak-anaknya. Karena kenapa? Ia tidak pernah mengalami perendaman atau disusutkan dalam hidupnya, tapi masa tuanya dia hidup susah. Lalu seperti apakah dengan Yakub? Yakub ini anaknya, dia hidup bosan dengan proses. Setiap langkah tindakan yang diambil, yang dikerjakannya, betapa sulitnya. Bayangkan, dia bekerja, ia dibohongi, ia ditipu, haknya dirampas, perjanjiannya diubah. Untuk mendapatkan istri yang sejati, ia dibohongi. Dikatakan sekian tahun bekerja dengan syarat yang diberikan oleh calon mertua, digandakan kesulitan itu. Sehingga dalam hidup Yakub ini begitu pahitnya, penuh dengan penderitaan, diproses, disusutkan. Tuhan karuniai 12 anak. Setiap anak ini punya karakter masing-masing. Mereka tidak pernah akur, mereka perang terus, menjadi masalah. Tidak pernah mereka kompak satu dengan yang lain. 12 anak, bayangkan 12 anak. Mereka selalu perang, bermusuhan, merampas, merugikan, dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah ibadah bersama, kerja bersama, makan bersama. Betapa sulitnya, karena karakternya beda-beda. Betapa sakit hatinya, betapa menderitanya Yakub melihat anak-anaknya sedemikian, menyusahkan hatinya. Bahkan anak yang disayanginya dengan tiba-tiba meninggal dan hilang dari peredaran dunia. Saudara, begitu pahit hidupnya Yakub ini. Tapi tahukah saudara, dalam masa-masa demikian, ketika puluhan tahun musim kemarau, musim kesulitan makanan, kelaparan, tidak ada makanan mereka, dan Yakub ini harus pergi ke Mesir membeli makanan. Saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, tapi tahukah saudara, dia begitu remet, saras dengan penyusutan, bosan disusutkan, bosan diproses, tapi dia bertahan. Kenapa? Ia berkata, Allahku adalah Allah yang memimpin aku, karena aku mau taat kepada roh Allah yang memimpin aku dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada akhirnya juga ketika sudah mundar-mandir mencari makan ke Mesir, tiba-tiba kedengaran bahwa anaknya yang sudah lama mati, pada saat nanti dia akan menemukannya tiba-tiba menjadi hidup, menjadi orang yang penting di tanah Mesir, menyediakan makanan untuk seluruh bumi ini, termasuk ayah dan anak-anak Ishak, anak-anak Yakub yang lainnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, berikutnya ketika masa-masa usianya lanjut, sudah suntuk, Alkitab berkata, Firaun memanggil dia dan memberikan dia tanah. Diberikan dia tanah yang bagus, tanah yang rata, tanah yang subur, tanah yang aman, beratus-ratus hektar. Yakub tinggal di Mesir bersama dengan anak-anaknya, dan mereka hidup dalam kelimpahan. Dan saat itu Yusuf yang tadinya mati dan hilang tidak ada lagi beritanya, tiba-tiba mereka kenal bahwa dia itu adalah saudara yang mereka bunuh. Itu adalah bagian dari penyusutan Yakub. Dan tiba-tiba mereka mendengarkan bahwa ternyata Yusuflah yang menjadi menteri ekonomi di Mesir. Mereka ini dikasih makan oleh Yusuf, dijaminnya. Bahkan Raja Mesir pun, Firaun berkata, Yakub bersama dengan anak-anaknya boleh tinggal di sini untuk terus-menerus, boleh menjadi warga negara di sini. Mereka artinya dapatkan warisan atau berhak, mempunyai hak milik bumi atau tanah di sana. Dan mereka itu hidup berkelimpahan. Alkitab berkata, pada masa tua usia lanjut oleh Yakub ini, hidupnya justru senang. Yang tadi dari muda-muda itu banyak diproses, disusutkan, tetapi masa tuanya begitu enjoy dan happy dan luar biasa bahagia. Semua yang hilang di dalam proses tadi dikembalikannya berganda-ganda. Bahkan anak yang hilang juga dikembalikannya kepada dia lagi. Saudara, kematian yang paling berbahagia dan masa tua yang paling berbahagia adalah masa tuanya Yakub. Kenapa demikian? Ketika Yakub sudah menjadi tua, semua anak-anaknya akur semua. Kumpul 12 orang, bersatu 12 orang. Mereka tinggal di tanah Gosen di Mesir.
Lalu suatu saat mereka 12 itu duduk di lantai. Lalu Yakub berkata kepada mereka, "Hai Ruben, tanah hak milikmu di sana ada warisan. Hai Yehuda, tanah hak milikmu di sana adalah warisan bagimu." Dia berkata kepada Simeon, "Tanah hakmu di sana, warisanmu di sana." Dan kepada Dan, kepada Gad, kepada Naftali, dan lain sebagainya. Kepada Yusuf dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda bagian. Ia membagikan warisan kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya ini begitu bahagianya pada masa usia lanjutnya mendekat usianya akan habis. Alkitab berkata, Yusuf ini, ia meninggal di atas pangkuan ke-12 anak-anaknya. 12 anak-anaknya berkumpul di situ ketika Yakub ini dipanggil Tuhan. Itulah kematian terbahagia di dunia. Dan saudara, pada masa usia lanjutnya Yakub ini, anak-anaknya justru mendapatkan bagian warisan, dan anak-anak menjadi mesra, ada damai sejahtera bagi mereka sekaliannya. Ketika sepeninggal Yakub, anak-anak ini diberkati Tuhan, menjadilah 12 suku bangsa Israel. Dari hasil dari proses seorang anak Allah yang taat kepada pimpinan Roh Kudus, pimpinan Roh Allah, pimpinan Allah disusutkan, dan Tuhan menyertai dia. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjut kepada bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, yaitu kalau kita taat di dalam pimpinan Allah, kita akan hidup memasuki, harus terjadi, kita harus memasuki musim kemarau. Kita akan baca Alkitab di dalam 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Ayat 34, ayat 35, 38. Kata firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 34, 35, 38. Kata firman Tuhan sedemikian. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 puyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Ayat yang ke-35. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Ayat 38, kata firman Tuhan, ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang di dalam parit pun dijilatnya. Saudara, pada masa itu, masanya Elia yang harus masuk di dalam musim kemarau. Musim kemarau tidak pernah hujan 3,5 tahun. 3,5 tahun. 3 tahun 6 bulan. Saudara membayangkan kalau tidak pernah hujan 1 tahun kira-kira rasa apa? Indonesia pernah tidak hujan 9 bulan. Itu tanaman, tumbuh-tumbuhan sudah kering di mana-mana dan sulit air. Dan banyak orang mati karena kehausan, kelaparan karena tidak ada air. Jangankan 3 tahun, 1 tahun saja sudah sengsara. Banyak hewan, binatang, unggas mati. Dan ikan-ikan apatah lagi, sungai-sungai menjadi kering. Sekarang ini saudara bayangkan, 3,5 tahun, tidak ada air di mana-mana. Tidak ada air di mana-mana. Orang punya uang, mau beli air, tapi tidak ada air dijual. Uang tidak berguna. Orang punya emas, bisa ditukar dengan air 1 botol aja. Air tidak ditemukan. Orang mau beli air 1 juta 1 botol, air tidak ada. Karena kenapa? Memang Tuhan tiadakan air. Hidup di dalam pimpinan doa Allah, kita harus diizinkan Allah masuk di dalam musim kemarau. Tetapi saudara, seorang Elia ialah orang yang pernah muncul di permukaan bumi, dan dia berikan satu persembahan yang tidak pernah manusia lain lakukan, yaitu mempersembahkan korban bakaran adalah air. Saudara bayangkan, orang persembahkan korban bakaran adalah kayu.
dibakar, adalah daging, ditaruh di atas api yang menyala. Ini adalah air, saudara. Aneh, tidak pernah kita mendengarkan orang persembahkan air dengan korban bakaran. Alkitab berkata, ayat yang ke-34 tadi, firman Tuhan berkata, saya baca lagi. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 puyung dengan air, dan tuangkan di atas korban bakaran, dan atas kayu api itu. Kemudian katanya lagi, begitu untuk pertama kali, untuk kedua kali, untuk ketiga kali, dan berikutnya. Artinya, air dituang di atas korban bakaran bukan sekali, tapi 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Basah. Aneh orang ini. Air sedikit mau diminum, tidak ada. Tapi dia tuangkan, dia basah itu korban bakarannya. Daging ditaruh di atas, kemudian kayu ditaruh di atas. Ini kan korban bakaran mau dibakar, tapi ini dibasahi dulu, air dituang di atasnya. Alkitab berkata, sekelilingnya itu dibuatkan parit, sekelilingnya itu dibuatkan selokan yang kecil, dituangi air, lalu dia bakar. Alkitab berkata, air yang diparit pun itu disambar oleh api. Pertanyaannya sekarang, kenapa Elia bisa mempersembahkan korban bakaran dari air? Padahal kita tahu masa itu nggak ada air. Kenapa dia lakukan itu? Persembahan atau korban yang termahal waktu itu adalah korban dan persembahan langka. Tidak ada. Air tidak ada. Kalau banyak air, Musa banyak-banyak ada dikasih buat mandi pun bisa. Ini diminum tetes lidah aja nggak ada air. Siapa yang perlu air? Semua orang perlu air. Semua makhluk perlu air. Tidak ada orang yang punya. Tetapi ketika Elia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, yang terutama disediakan adalah air. Disebut di sini air. Korban persembahan yang sangat langka. Tidak ada orang punya air. Tetapi Elia mempersembahkan air kepada Tuhan. Untuk apa itu? Apa artinya korban persembahan air ini? Itu persembahan yang termahal pada masa itu. Orang lain tidak punya. Saudara, untuk apa? Apa artinya kepada kita ini? Orang memberikan persembahan hidup. Waktu yang tidak ada. Uang yang tidak ada. Kemampuan tidak ada. Tapi dia bisa berikan. Yang orang lain tidak bisa memahaminya. Kecuali Elia yang bisa lakukan. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita punya? Kalau kita punya sih gampang kita berikan. Waktu kita banyak kita nganggur, kita layani Tuhan. Uang kita banyak kita berikan kepada Tuhan. Tidak terlalu terasa. Kesempatan kita berikan kepada Tuhan tidak terjadi masalah. Semua yang kita punya kita berikan kepada Tuhan. Masalahnya kalau kita tidak punya. Kalau lagi masa-masa sulit begini. Apa yang kita berikan kepada Tuhan? Mari kita belajar kepada Elia. Persembahan termahal waktu itu tidak ditemukan di dunia kecuali Elia yang bisa melakukannya. Kiranya Tuhan menemukan pada kita masing-masing itu. Kapan terjadi kepada kita? Hanya Tuhanlah yang tahu dan saudara tahu. Kiranya Tuhan memberkati saudara, saudara yang ada di rumah, saudara yang sedang duduk, yang berdiri, Bapak Ibu di mana-mana. Kiranya firman ini memberkati engkau hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa, ucap syukur. Haleluya. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah sampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati penyampaian yang tidak jelas karena suasana. Kami berdoa kiranya Tuhan menyampaikan dengan sempurna. Roh Kudus memberkatinya. Roh Kudus meneguhkannya. Setiap telinga mendengar, setiap hati yang terbuka dan memahami, melaksanakannya. Dengan demikian, pelayanan kami yang langka, yang sulit, kami bisa berikan untuk Tuhan. Karena itu adalah pelayanan kami yang terbaik. Waktu yang kurang, sesuatu yang tidak ada, kami adakan dengan hati yang penuh, damai sukacita. Kiranya kami diberkati oleh seorang teladan tokoh anak Allah di dalam Alkitab. Seorang Musa, seorang Yakub, seorang Ishak, seorang Elia. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Tuntun kami, berikan kami kesempatan melakukan lebih baik lagi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan seluruh jemaat diberkati Tuhan. Yang percaya, yang diberkati semua katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.
Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya semua kita sudah diberkati, amin. Tapi sebelum kita menyelesaikan ibadah kita hari ini, kita naikkan satu pujian yang mengatakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Sementara itu persembahan kita berikan buat Tuhan. Jemaat Tuhan masih bersuka cita, amin. Sama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Sampai jumpa di ibadah kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku mau berjalan dengan kuasa di dalam iman. Ku kan berkata, Kau di pihakku, siapakah lawan